Puja as your English teachers in third grade. Ya, kembali lagi dengan Miss dalam bahasa Inggris kamu di kelas 3 ini. And how are you today? Ya, hope you are healthy and always in good condition and always be happy. Ya, as usually, seperti biasanya, before we start our lesson today, let's say basmalah and pray at home. Jadi seperti biasa, baca bismillah dulu ya nak, untuk memulai segala kegiatan kita pada hari ini. Terutama sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita baca bismillah dan berdoa. Oke, last meeting, pertemuan yang sebelumnya, we had learned about daily activity, about times, about before and after, ya kan? Last meeting, pertemuan yang sebelumnya itu kita tuh sudah membahas tentang our daily activity, kegiatan sehari-hari kita, and about before and after, tentang sebelum dan sesudah, kan? And the last about time, dan yang terakhir pembahasannya itu tentang time, waktu, how to say the time in English, ya kan? Bagaimana mengucapkan waktu dalam bahasa Inggris. And now today we are going to learn about profession and about adverb of frequency. Ya, hari ini kita akan membahas tentang profession atau profesi ataupun pekerjaan yang ada di sekitar kita, like a doctor, like a policeman, postman, or a teacher like me. Ya, itu yang pertama pembahasan kita tentang pekerjaan. And then the second, yang kedua, yaitu tentang adverb of frequency, yaitu seperti always, usually, sometimes, never, itu kita bahas tentang itu, the difference. Ya, perbedaan dari always, sometimes, never, usually itu dan bagaimana penggunaannya pada kalimat yang benar. Oke? I hope all of you pay attention to the video. Saya harap kamu semua bisa perhatikan baik-baik videonya, because I will explain our material. Saya akan menjelaskan materi kita. So please stay tuned, don't go anywhere. Tetap tonton video ini, jangan kemana-mana, dan perhatikan baik-baik ya nak. Because at the end, I will give you the exercise to know you are already understand or not about material. Ya, nanti di akhir Miss akan kasih exercise, akan Miss kasih latihan. Why Miss? Kenapa harus ada latihan Miss? Ya itu biar Miss bisa mengetahui kamu semua itu anak-anak Miss sudah paham belum ya tentang pelajaran kita pada hari ini. Okay? Don't go anywhere. Pay attention to the video. Professions. Student, murid. Teacher, guru. Lecturer, dosen. Doctor, dokter. Nurse, perawat. Dentist, dokter gigi. Policeman, polisi.
Driver, supir. Pilot, pilot. Soldier, tentara. Secretary, sekretaris. Fisherman, nelayan. Farmer, petani. Reporter, wartawan. Tailor, penjahit. Sailor, pelaut. Dancer, penari. Painter, pelukis. Singer, penyanyi. Mekanik, montir. Carpenter, tukang kayu. Bricklayer, tukang batu. Chef, koki. Stewardess, pramugari. Oke, nah tadi sudah dilihat kan videonya, and now I will explain about our topic today. Sekarang saya akan menjelaskan tentang topik kita hari ini ya. Yes, our topic today is about occupation. Occupation itu adalah sama dengan profesi, yaitu nama-nama pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ya, there are the example of occupation. Ini adalah beberapa contoh dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ya, the first picture, postman, next barber, next nurse, and pilot, and the last dentist. Ini adalah contoh beberapa pekerjaan. Yang pertama itu pekerjaan apa ya, Nak? Ya, postman itu adalah tukang pos, barber itu tukang pangkas, nurse perawat, pilot itu pilot, and dentist itu adalah dokter gigi. Okay, I will explain about how to make the question and the answer. Bagaimana membuat pertanyaan kepada seseorang jika kita mau tanya, kamu pekerjaannya apa ya? Gitu. Nah, jadi sini ada kata what dan diikuti dengan do or does. Perhatikan subjeknya. Jika dia do, maka kita menggunakan subjek we and they. Jika dia does, maka kita gunakan subjek she and he. And the last, jangan lupa tambahkan lagi do dan tanda tanyanya. Jadi, for example, what do we do? What do they do? Ya, ini ada contohnya. What do we do?
And what does he do? Yeah, don't forget if the subject is are we and they, so we use do. Jika subjeknya we dan they, maka kita pakai do. Jika subjeknya she and he, maka kita pakai does. Dan gimana Miss cara jawabnya? Ya, di sini ada contohnya ya. Kalau subjeknya we and they, maka pakai to be are. Dan pada occupationnya, pekerjaannya itu kita tambahkan huruf S di belakangnya, jadi nurses and dentists. Kenapa? Karena we itu menyatakan jumlah orangnya yang lebih dari satu, begitu juga dengan they. And next, jika subjeknya she and he, maka to be-nya adalah is. Look at teacher, di situ tidak ada penambahan huruf S di belakangnya karena subjeknya menunjukkan she, menunjukkan satu orang. Maksudnya she itu hanya ada satu orang, jadi teachernya tidak ditambahkan huruf S. For example, we are nurses and he is a pilot. Ya, look at we di situ menunjukkan jumlah subjeknya itu lebih dari satu, maka nurse itu pakai huruf S. Sedangkan he di situ menunjukkan hanya ada satu orang, maka pilotnya itu tanpa S. And don't forget about the to be. We and they, to be-nya adalah are. She, and he, to be-nya adalah is. And then jika subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Yeah, I hope all of you understand about my explanation. Now I will give you the example. The first picture, look at the picture. Yes, ada questionnya di situ. What do they do? Lihat they. Kenapa they? Lihat gambarnya karena mereka di situ ada lebih dari satu orang. So the answer is they are nurses, ya kan? Maka kenapa pakai are? Karena subjeknya adalah they. Dan jangan lupa jika subjeknya they, maka nurse-nya situ tambahkan huruf S. Next, second picture. What does he do? What does he do? And don't forget if the subject is he or she, maka kita pakai does. Jika they or we, maka pakai do. And the answer is he is a dentist. He, to be-nya is, and dentistnya tanpa S. Next, the third picture. Amar, what does he do? And Salsa say he is a postman. He is a postman. Okay, that's all about our material today. Okay, that's all about my explanation about our material today. I hope all of you understand about the material. Saya rasa itu semua penjelasannya sudah saya jelaskan tentang materi kita hari ini. Dan Miss berharap anak-anak Miss semua sudah paham dan sudah tahu bagaimana menggunakan adverb of frekuensinya dalam kalimat dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi, but if you have any questions, feel free to ask me via WhatsApp or by phone ya. Jadi mana tahu anak-anak Miss masih ada yang bingung nih, bagaimana Miss bedainnya? Bisa tanya Miss ya via WhatsApp ya. Okay? Oh, don't forget to submit to me your exercise ya. Jangan lupa untuk kumpulkan ke Miss ya exercise-nya. Ya, thank you for attention. See you next meeting.